Oke, oke, selamat sore. Semoga nggak ngantuk ya, soalnya ini udah agak sore. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Wahyu dari Evisery ya, Tech Lead Infra dari Evisery. Judulnya agak panjang ya, karena gimana kita manage edge computing on rural with limited internet connection and heterogeneous environment using Nomad. Ini sebenarnya saya agak nervous sih, soalnya saya bahas Nomad di atas naungan Cloud Biru gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi kita sharing aja di sini. Jadi ini ada salah satu kesulitan kita ya dari Evisery, gimana cara manage edge computing di kampung gitu ya. Kalau kita sekarang manage infra itu kita nggak perlu bingung soal koneksi, soal networking gitu ya. Karena biasanya koneksinya udah lancar dan bandwidthnya juga gede gitu. Tapi gimana kalau kita manage sebuah cloud gitu ya, edge computing di kampung gitu ya, yang koneksinya tuh sama sekali nggak stable gitu. Dan device edge itu juga macam-macam bentukannya ya. Bisa aja dia PC biasa, bisa microkomputer, atau bisa nanokomputer gitu ya. Nah, kita bakal sharing sedikit gitu ya. Oke, disclaimer juga bahwa ini bukan di production environment, tapi di development environment. Untuk nanti mungkin di belakang kita bakal demo juga sedikit. Oke, sebelum ke edge device-nya, saya juga bakal cerita sedikit apa yang dilakukan Evisery gitu ya. Kalau lihat di kiri sana ada alat IoT kita, namanya feeder. Jadi dari Evisery adalah perusahaan aquaculture ya, yang end to end-nya itu kita manage petani gitu, petani ikan gitu, dan udang. Jadi salah satunya kita manage upstream sampai downstream-nya, kita kasih pakan otomatis, kasih pakan juga ke petani, kemudian hasil panennya kita ambil, kemudian kita bantu jual juga ke market gitu ya, ke marketplace. Kemudian apa yang dilakukan alat ini gitu ya, di tong yang atas itu dia adalah wadah buat pakan ikannya. Kemudian yang tengah itu adalah cobox namanya ya, control box. Jadi itu bisa di-manage sama petaninya langsung. Berapa sebarannya, berapa banyak pakannya, timernya juga diatur sama petani gitu ya. Mau jam berapa secara otomatis mereka bisa setup di situ. Kemudian yang bawah itu adalah alat tebarnya gitu. Jadi dia bisa atur juga panjang tebarannya, lebar sebarannya. Ini untuk apa? Karena mungkin kalau dilihat sebaran tangan itu belum tentu bagus gitu. Nah, contohnya kayak gini, feeder to help farmer with field problems. Kalau lihat nih, sebaran tangan itu mungkin bisa gak stabil gitu ya. Pakan itu bisa lebih banyak dilempar atau mungkin lebih sedikit. Jadi mungkin ada 25% makanan ikannya yang percuma gitu. Bisa jadi si ikannya over feeding atau under feeding gitu. Dengan alat kita, si makanan itu bisa disebar dengan lebih efektif gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita overfeeding, mungkin ikan bisa jadi mati gitu. Kalau misalnya kita punya akuarium, kalau tiap hari kita kasih makan, ada kemungkinan si ikannya bakal lebih cepat mati gitu. Nah, ini adalah control box ya, yang cobox tadi. Feeder control box. Jadi dari control box ini kita bisa ngapain? Dia bisa setting dan monitor lewat HP ya, lewat HP. Jadi dia bisa kontrol berat pakannya mau berapa, mau kapan gitu ya. Terus ya contohnya kayak gitu. Dia bisa dapat datanya juga, berapa sebarannya, udah berapa kali nih hari ini dia nyebarin pakan gitu ya. Terus juga kalau misalnya di daerah mereka itu enggak ada listrik, kita juga bisa provide mereka dengan extender power.
Jadi bisa dari solar dan baterai gitu, solar panel. Karena di kampung mungkin kolam tuh nggak dekat sama kota, mungkin di tengah hutan mungkin gitu ya, di bawah gunung yang nggak bisa dijangkau oleh listrik gitu. Kita bisa provide juga. Nah dia connect lewat cellphone dan dia connect lewat wifi. Kemudian mereka juga bisa konfigurasi sendiri lewat aplikasi yang namanya eFeeder. Nah, mulai dari connectivity generation ya. Nah, yang pertama itu koneksi kita yang pertama ya. Pertama tuh si feeder kita nggak bisa langsung connect ke cloud. Karena kita offline first ya. Jadi misalnya data si feeder itu kita butuh di-upload gitu. Kita butuh di-upload ke cloud dan kita butuh data feedernya itu. Tapi kita nggak bisa ngirim datanya langsung. Makanya dari HP petani itu dia ngupload data ke cloud. Bayangin kalau misalnya si feeder ini udah sebulan nggak connect ke internet, berapa banyak data yang harus diupload oleh si petani. Belum lagi di daerahnya mungkin belum ada 4G gitu. Kasihan banget si petani harus ngupload data banyak banget gitu ya. Kemudian di generasi kedua kita bikin feeder ini ada gateway-nya. Jadi si alat feeder ini nanti connect ke salah satu gateway. Nanti gateway ini yang bakal upload datanya itu ke cloud kita gitu. Karena kita butuh data feed logs-nya. Nah nanti si petani itu bakal connect via main gateway dengan connectivity dari Bluetooth ya BLE. Nah ini yang generasi pertama ya. Jadi misalnya ini ada 3 feeder nih. Si feeder app ini bakal connect ke salah satu alat ini untuk konfigurasi. Kalau misalnya kita bayangin soft AP ini adalah misalnya HP kita dipasang tethering. Nah di tethering itu bakal ada muncul nama SSID-nya ya. Nah bayangin kalau ada 20 feeder, dia harus setup satu-satu gitu ya. Itu agak repot juga. Nah yang kedua ini lebih canggih nih. Kita connectin si feeder app ini ke wifi. Jadi nanti masing-masing feeder ini punya DNS lokal sendiri. Dari apps nanti lebih mudah untuk manage-nya gitu ya. Nah masuk ke edge computing ya. Jadi si gateway ini posisinya di mana gitu. Nah kalau misalnya si feeder dan water sensor atau other device ini posisinya di hijau ini ya di kampung di tempat si petaninya itu gitu. Kemudian si gateway-nya itu ada di 2 tempat, yang di kampung dan di private network, karena dia ngirim data langsung ke cloud via private network. Nanti dari cloud ya ini udah secure network kita ya di cloud, ada sistem backend-nya segala di sana. Nah ini FSD IoT arsitektur gitu. Alatnya itu ada banyak ya sebenarnya, nggak hanya feeder, kita juga punya smart angko, terus water quality sensor, feeding sensor, kemudian paddle wheel, ini untuk alat buat udang ya. Kemudian ada satellite imaging juga, ada solar system, kemudian ada base station, yang tadi ada wifi itu kan, itu base stationnya, dari base station itu ada gateway untuk upload ke FS3 Cloud gitu. Dan semua ini bisa di-manage oleh satu aplikasi namanya feeder apps gitu. Nah ini arsitekturnya sendiri, jadi si feeder ini punya MDNS, HTTP API, HTTP client gitu ya. Dan dia punya server juga di dalam alatnya ini. Jadi si alatnya ini dia device-nya kalau misalnya rada familiar gitu ya, dia pakai ESP32 ya. Itu alat controller murah sih harganya, sekitar 60.000 atau 50.000. Tapi bedanya di sini dia custom, dia build from scratch gitu ya, bikin dari chip, disolder segala macam,
sampai dia bikin PCB sendiri gitu ya. Nah nanti komunikasi data juga bisa lewat MQTT atau HTTP GATE nanti ke access point. Baru dari sana dia koneksi via MQTT ke MQTT broker gitu. Nanti si feeder app juga bisa connect langsung ke direct ke feeder device gitu. Ini monolith API, microservice API adalah backend feeder apps kita. Nah, lanjut ke Nomad gitu ya. Kalau bisa dibilang Nomad itu sama ya kayak Kubernetes, cuman ini memang versi light-nya ya. Dia juga bisa running di banyak ekosistem ya, nggak hanya di Linux, dia bisa juga di ARM, dia jalan juga di Windows gitu ya. Dan dia juga nggak hanya nge-host Docker, dia juga bisa nge-host aplikasi biasa ya, Java, executable yang lain gitu. Dia bisa support juga. Nah ini statistik kita, karena kita IFS3 itu running on Nomad on production ya. Saya nggak tahu di Indonesia ada yang pakai Nomad juga on production, tapi kalau saya lihat sih belum ada ya. Ini kita statistik usage kita ya. Mungkin ini belum terlalu besar juga. Nah, kita punya deployment 200 lebih per hari gitu. Kemudian data transfernya ada 80 tera, Nomad jobsnya ada 600 lebih, running containersnya ada 1100 kalau nggak salah sekarang. Kemudian servernya juga ada 150 dan memori total tuh 1,5 TB dan 1,2 terahertz buat CPU-nya. Nah si Nomad ini pun lebih simple ya menurut saya. Karena satu executable binary ini dia bisa berlaku sebagai server dan sebagai client gitu. Bahkan dia juga satu agent ini bisa dipakai buat development. Scriptnya tinggal Nomad agent -dev itu udah running secara deployment gitu ya. Cuman satu agent doang dia bisa bertindak sebagai server dan client gitu ya. Nah ini reference arsitektur untuk multi-region, karena kemungkinan nanti kita juga bakal bikin si Nomad ini multi-region. Ini bisa via public atau private ya. Nah ini distributed multi-cluster dan multi-region. Yang uniknya di sini adalah si Nomad ini punya satu UI yang memanage. Kalau di sini contohnya ada 4 ya, ada 4 data center di beda-beda region ya. Uniknya ini dia cuma punya satu UI untuk manage semua data center ini. Jadi kita nggak perlu bikin platform sendiri atau dashboard sendiri karena dia udah support semua. Nah ini ada topologi yang lain gitu. Dia punya single cluster dengan yang lain sebagai client. Nah ini yang kita pakai di Advisory ya. Dia punya satu data center, cluster, dan yang lain itu sebagai client. Walaupun posisinya itu ada di mana-mana gitu ya. Nah yang unik lagi untuk workload CH, dia punya fitur ya untuk namanya Max Client Disconnect. Kalau kita lihat ya, di bawah itu ada Max Disconnect Timeout. Itu artinya, anggap contoh gini, kita punya edge device gitu ya, yang kebetulan dia disconnect. Ternyata kita kasih threshold nih, max client disconnect 1 jam. Kalau misalnya dalam 1 jam dia tetap disconnect, maka node tersebut kita mark sebagai down atau node-nya mati gitu ya. Tapi kalau misalnya max node kita mati di bawah 1 jam, dia bakal langsung reconnect otomatis gitu. Contohnya ini ya. Nah ini Raspberry kita ya yang ada di, ini sebenarnya testing ya. Jadi kita bisa lihat diagramnya itu atau matriksnya nggak full ya. Ada keputus-putus gitu. Itu kenapa? Karena memang di kampung tuh nggak stabil banget gitu si koneksinya. Jadi pada saat jam
satu lebih itu dia putus, dia disconnect. Tapi nextnya itu dia langsung reconnect lagi gitu. Dan itu kita nggak usah set up apa-apa karena dari Nomad pun dia udah pasang ya sistemnya gitu ya untuk auto reconnect gitu ya. Nah ini ada beberapa deployment problem ya. Karena problem ini banyak banget sih kalau udah ngomongin edge gitu. Apalagi di kampung gitu ya. Yang pertama memory usage itu penting karena edge itu ya kecil ya speknya ya. Kalau contoh yang saya tadi itu Raspberry 2, RAM-nya cuma segiga, prosesornya cuma 900 MHz. Nah dari OS-nya pun dia udah pakai 25% gitu ya. Nah di sini kenapa konsolnya kita silang? Ini based on kebutuhan ya. Kalau misalnya device edge-nya itu kecil dan networknya sangat-sangat tidak stabil, konsol ini bisa memberatkan koneksi ya, lebih costly lah dari sisi networking gitu. Jadi kita pakai yang namanya Nomad Native Service Discovery. Jadi kita nggak pakai service discovery dari konsol. Kalau misalnya kita pakai dua-duanya, Nomad server dan konsol itu bakal synchronize dan itu ngabisin banyak data gitu ya. Terus yang kedua itu limited connection, ya jelas ya karena di kampung providernya juga nggak banyak gitu dan sinyalnya mungkin 3G, worst case itu 2G gitu ya, agak susah juga buat koneksi. Kemudian unstable power source, nah kemungkinan banyak juga di lapangan listriknya mati gitu ya, dari PLN-nya nggak stabil, nah itu bakal susah juga kita buat maintainnya karena itu unexpected banget gitu. Kemudian isu-isu yang muncul di luar isu yang udah kita bisa handle gitu. Alatnya rusak atau kabelnya koslet itu banyak juga kejadian gitu ya. Oke, ternyata demo ya. Kita coba ya. Nah ini UI dari si Nomad, kita nggak perlu nginstal macam-macam lah ya. Jadi kita bikin Nomad server ini dia udah langsung bundling sama UI-nya. Di sini adalah list dari jobs Nomad yang bakal kita bikin gitu ya. Nah di sini ada cluster, ada client dan server. Saya kebetulan di sini pakai 3 server ya. Nah kemudian di client. Nah, yang unik di sini adalah naming dari lokasi-lokasi si feeder itu kita bikin berdasarkan bisa dibilang provinsi ya, provinsi. Misalnya data center yang mana ya? Nah, Lampung gitu ya. Jadi di Lampung itu ternyata ada 2 edge yang connect ke kita. Dan kita juga bisa filter by data center yang lain gitu. Dan itu satu UI ini bergabung dengan main cluster kita. Main cluster kita bedain juga data centernya gitu. Nah ini gampangnya gimana? Nanti bakal memudahkan kita untuk placement si sensornya. Atau nanti bakal kita pakai untuk update si firmware-nya. Nah yang agak susah juga gimana caranya kita upgrade firmware dari si feeder tadi. Karena generasi sebelumnya itu untuk update si feeder itu kita harus colok alatnya ke USB gitu ya, terus di flash. Tapi karena sekarang ada teknologi namanya VOTA ya, firmware over the air gitu ya, jadi dia bisa upgrade via internet untuk update firmware-nya. Nah, oke. Nah kalau di sini juga kita bisa lihat versi dari si Edge-nya itu bisa beda-beda ya. Ada versi 1.3, mungkin ini belum diupdate atau ini udah versi latest, kita juga bisa lihat. Bisa filter gitu ya. Oke. Nah, simpelnya itu kita nggak bikin YAML di Nomad.
dia punya bahasa sendiri namanya HCL ya, Hasikov Language. Jadi secara minimum script itu cuma segini. Jadi kita setup nama jobnya apa, kemudian data centernya mau kemana ya placementnya, terus si service ini mau ekspor kemana, to ini ke kontainernya, terus static ini di host IP-nya ya. Kemudian kita mau pakai driver apa, mau pakai Docker, mau pakai raw exec gitu ya. Kemudian config image-nya kemana, kemudian portnya mau pakai apa gitu ya. Tadi express di atas, resource-nya mau berapa, 64. Kemudian service-nya mau di-expose pakai apa ya. Providernya di sini ada Nomad, kita juga bisa pakai providernya Consul. Nah gampangnya deploy-nya gimana, ini kita bisa pakai CLI atau langsung via UI. Tinggal paste aja. Nah secara langsung dia bakal download dulu ya image-nya ya. Download ke repository image. Nah kalau misalnya mau ngerubah gimana, kalau misalnya kita malas lewat UI, tinggal edit lewat sini aja. Mau gedein CPU-nya gitu, jadi berapa ya, CPU. Nah jadi 128 gitu ya. Tinggal gitu plan lagi. Nah ini enaknya Sinopet ini mirip kayak Terraform ya. Jadi ketika kita naikin job baru, CPU-nya yang sebelumnya dan yang sekarang apa yang berubah gitu. Dia bisa kelihatan di sini. Tinggal run gitu. Nah ini untuk servernya kita coba naikin sensor. Ya, anggap ini sensor yang ada di feedernya ya. Kita bikin di sini bisa langsung. Nah karena ini kita data centernya di Edge Java Cirebon ya. Karena di Java Cirebon itu ada 2, maka ya dia keinstall ke 2 Edge tersebut gitu ya. Kalau bisa kita lihat running dua-duanya ya. Nah kita coba disconnectin ya salah satu node tersebut. Nah anggap aja kita koneksinya nggak stabil gitu ya dari Edge, kita disable. Nah ini simpelnya kita cuma ngedrop koneksi ke server gitu. Jadi seolah-olah si Edge-nya juga bisa connect ke server. Nah kita tunggu bentar. Ini kita bisa juga lihat logs-nya ya langsung di sini. Mana ya? Belum disconnect deh. Nah bisa kita lihat nih, posisinya dia unknown karena dia si Edge tersebut nggak bisa connect ke servernya. Nah kalau misalnya kita nggak set max disconnect retry tadi, statusnya ini langsung mati, down gitu status si Edge-nya. Nah kalau kita lihat dia white evaluation, oke. Nah sekarang kita coba nyalain lagi. Ada yang berubah gak ya? Oke. Nah dia secara langsung dia bakal running nih. Gak perlu kita connectin secara manual gitu, karena dulu tuh kita kalau misalnya Edge-nya mati, kita harus datang ke lokasi, nyalain si Edge-nya, kenapa ini, atau kita perlu restart nggak servisnya gitu. Dengan ini dia client reconnected nih, dia otomatis reconnect si Edge-nya gitu. Oke, terus ini juga misalnya kita deploy si firmware, tapi di semua Edge computing kita tinggal define aja data centernya ke semua gitu ya. Atau kita bisa bikin meta tag, nanti bisa deploy ke semua Edge gitu. Nah contohnya gini aja, kita sisipin data centernya ke semua dengan ini aplikasi sederhana, sensor dari Go.
Tinggal kita sisipin INV-nya, itu INV sensor servernya ya. Oke, di sini kelihatan ada 8 yang bakal tercreate ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, starting ke 8 data center. Dia hilang karena statusnya udah berubah dari pending ke running. Nah, kayak gini. Kita juga bisa lihat langsung lognya. Nah, apakah masuk? Nah, dia masuk. Jadi setiap edge kita juga punya sensor ID ya, yang itu unik, bakal beda-beda setiap compute-nya. Kemudian ketika ada updatean, kita juga bisa update langsung dari sini. Kita bisa pakai script yang namanya raw exec ya. Jadi jalanin base code gitu ke data center di Lampung gitu. Misalnya di Lampung tuh udah out of date gitu ya. Kita tinggal masukin aja data centernya mau kemana. Oh, ke Lampung gitu ya. Ya udah kita jalanin script aja buat update. Ini contoh ya. Contoh kita nge-echo aja gitu ya. Update firmware on Nomad gitu. Ya dia bakal ngupdate langsung ke data center tujuan. Nah contohnya gini. Nah dia bakal 2 ya. Karena yang tadi jumlah node itu ada 8. Karena kita define data centernya mau kemana. Kebetulan di Lampung itu ada 2. Ya dia bakal update ke 2 edge yang tadi gitu. Nah ini yang terakhir nih. Jadi dia udah masuk, seolah-olah kita udah update firmware-nya via Nomad, masuk ke edge-nya langsung gitu. Oke. Nah jadi nanti kalau misalnya kita update lagi, kita tinggal define aja. Data centernya mau kemana yang mau diupdate gitu. Dengan script yang udah kita pasang gitu ya nanti gitu. Gitu aja sih demo dari saya, apa ada yang ditanya? Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan materi kita yang sangat luar biasa. Mas Wahyu Anggana. Dan sekarang kita akan lanjut ke Q&A sessions. Oke, sudah siap ya? Oke, you wanna ask to our speaker? Okay, please mention your name and your institution. Mister, please. Hi, my name is Steve. Ask English, yeah? English. Really good presentation. I have one question. Why Nomad? Because what did you look at alternative, but why did you decide on Nomad? Okay. First, Nomad is very simple ya for manage cluster gitu ya, for manage cluster, and we try with device with lead small system ya, and Nomad is very agnostic, and we don't need feature like Kubernetes like. Kubernetes have a very rich feature, but we can use for this edge. So we choose Nomad because it's very simple, and if we need some like secret, we just install Vault. If we need network orchestration, we just install the console, something like that. Nomad is like a puzzle. If we need, we just install. If we don't need, we just use something like that. Okay. Okay, thank you Mr. Steve for the questions. And kita masih buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Boleh kita persilakan nama dan kemudian asal dari perusahaan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Zain dari Ruang Guru. Mau tanya, untuk data yang dikirim dari ininya apa? Device-nya itu ada streaming atau batch gitu nggak? Sorry mas, kurang. Sorry, untuk datanya itu streaming atau batch nggak untuk kirim ke clusternya? Oke, ngomongin stream atau enggak ya, kalau misalnya koneksinya itu kuat ya, dia memang streaming setiap 5 atau 10 minutes gitu ya. Dia bakal nge-send bulky data gitu ya.
Jadi nggak langsung streaming data kita kirim karena bakal ngeberatin koneksi juga. Jadi di edge gateway tadi kita collect dulu data ya dari si feeder. Nanti di collect, kita kompres segala macam, baru kita kirim. Itu berdasarkan interval, nggak langsung stream data kita kirim gitu. Jadi kalau kita cek juga nih koneksi stability-nya, kalau misalnya dia stabil, kita kirim interval lebih kecil. Kalau misalnya koneksinya dikira banyak request timeout gitu ya, kita intervalnya kita naikin supaya datanya kekirim banyak dan kita manfaatin bulky send data sih, gitu sih mas. Oh ya, satu lagi. Tadi dengar data feedlogs-nya itu buat apa ya? Kayak prosesnya ketika bakal diubah jadi produk apa atau dianalisis jadi apa? Nah nanti data feedlogs ini sebenarnya buat analitik kita ya di backend nanti kita bisa tahu nih berapa pakan yang dikirim. Nanti kita bisa tahu nih kapan dia bakal panen. Nah sebelum panen itu kita bisa jual dulu nih hasilnya. Misalnya sebulan ke depan tuh dia bakal panen. Kita bisa cari dulu buyersnya. Nah kita bisa cari buyersnya buat kita tentuin nih bulan depan bakal panen loh. Nah bakal nentuin panen itu kita bisa lihat dari data yang kirim dari feedlogs. Berapa banyak pakan yang dikirim gitu ya. Terus biasanya misalnya sehari 3 kali makanan ditebar gitu. Kemungkinan bulan depan bakal panen gitu. Nah kita bisa analitik data dari sana. Sekarang kalau misalnya datanya nggak kekirim kita nggak bisa define juga kapan panen raya atau panen si kolam itu bisa datang gitu ya. Nah buat analitik sebetulnya. Makanya data kolam ini lumayan penting ya buat kita ya. Buat analitik datanya gitu. Gitu sih mas. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi satu penanya terakhir. Oke, silahkan bisa langsung ke standing mic. Nama dan asal instansi. Saya Nizar, kalau asal instansi mungkin di sini nyebutnya personal aja. Oh iya. Di sini nyebut aja. Tadi kan sempat nggak sengaja ketampil ada satu base script yang isinya IP table. Oh iya, IP tables. Nah, karena kalau di beberapa orchestration lain kayak Kubernetes kan rule firewall, chain firewall itu semuanya di-create langsung dari Kubernetes. Oke. Apakah di Nomad itu kan kelihatannya tadi create manual. Ini ya? Dan di Nomad tadi kan kelihatannya create manual. Ya. Nah, itu kegunaannya untuk apa? Nah sebenarnya ini salah satu contoh kita ya buat ngedemoin gimana si Edge itu bisa disconnecting ya. Jadi ini cuman script contoh aja buat ngedemoin bahwa si Edge ini benar-benar disconnect. Makanya kita blok koneksinya ke server gitu. Jadi ini bukan manual set firewall untuk di Edge-nya gitu ya. Oh, berarti chain-nya tetap di-create otomatis sama Nomadnya? Betul, semua automated ya dari deployment, konfigurasi gitu. Service discovery juga bisa di-handle gitu. Oke, itu aja sih. Oke, Mas. Thank you. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita Mas Wahyu. Terima kasih sudah memberikan pemaparan yang sangat menarik ya di sesi terakhir, pas banget. Kenapa? Karena ada 3 penanya. Sebenarnya masih ada beberapa penanya lagi ya, tapi karena keterbatasan waktu, but it's okay. Mas Wahyu masih stay di sini sampai akhir ya. Nanti pada saat di sesi coffee break kita bisa discuss bareng. Oke, Mas Wahyu boleh di tengah-tengah, silakan berikan closing statement. Oke, apa ya? Paling sama kayak Mas yang tadi ya. Lebih banyak sedekah aja deh. Gitu ya, thank you ya.